outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas terkait uji aktivitas antimikroba, mulai dari definisinya, kemudian metode uji aktivitas antimikroba, kemudian kita tutup dengan aplikasi soal, biar teman-teman semakin paham. So, tunggu apa lagi nih teman-teman? Karena teman-teman pasti makin penasaran kan? Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, apa sih itu uji aktivitas antimikroba? Nah, uji aktivitas antimikroba itu juga sering disebut dengan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika, yaitu uji yang menunjukkan kemampuan antibiotika atau antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri tertentu secara spesifik. Oke teman-teman, pengujian aktivitas antimikroba itu dapat dilakukan dengan pilihan metode yang ada nih. Apa aja sih metode pengujian aktivitas antimikroba itu? Let's check it out. Jadi metode uji aktivitas antimikroba itu ada dua macam ya teman-teman, yaitu metode difusi dan dilusi. Ingat-ingat ya teman-teman, metode difusi dan dilusi. Kita bahas yang pertama, yaitu metode difusi. Nah, sesuai namanya nih teman-teman, prinsipnya yaitu terdifusinya antimikroba ke media padat yang telah diinokulasikan bakteri. Dengan syarat, bakteri yang diinokulasikan sebesar 105 sampai 108 CFU per mili. Nah, kemampuan aktivitas senyawa antimikroba ditunjukkan dengan mengukur zona bening atau zona hambat yang muncul. Metode difusi ini bisa dilakukan teman-teman dengan 3 cara, yaitu cakram kertas, silinder, lubang, atau sumuran. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode dilusi. Untuk metode dilusi ini, pengujian antimikroba secara kuantitatif nih teman-teman. Jadi kita bisa melihat nilai MIC atau minimal inhibitory concentration, atau bahasa Indonesianya nih KHM atau kadar hambat minimum. Selain kita bisa mengecek MIC atau KHM, kita juga bisa melihat MBC atau KBM-nya. MBC ini singkatan dari minimum bactericidal concentration atau KBM, kadar bunuh minimum, yang dilakukan dengan melarutkan antimikroba ke media agar lalu ditanami bakteri uji. Untuk metode dilusi ini dapat dilakukan dengan dua teknik teman-teman, yaitu dilusi cair dan juga dilusi padat. Gimana nih teman-teman, sudah mulai tergambarkan belum sama masing-masing metode uji aktivitas antimikroba? Eits, kalau masih bingung, kita bahas satu persatu yuk. Nah teman-teman, metode difusi sesuai penjelasan sebelumnya ya, kan dilakukan dengan 3 cara. Kita bahas yang pertama, yaitu difusi cakram kertas. Untuk difusi ini, kita menggunakan pelat atau media agar yang telah diinokulasikan bakteri. Kemudian kita tambahkan cakram kertas yang telah diberikan antibiotik di permukaannya. Setelah itu, kita tekan dengan pelan cakram kertas tersebut di permukaan media agar supaya antibiotik berdifusi secara sempurna. Lalu, kita inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Aktivitasnya bisa diamati dengan zona hambat. Nah, zona hambat ini dapat kita ukur dengan menggunakan penggaris ataupun jangka sorot. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu silinder plat. Nah, kalau silinder plat nih teman-teman, kita memerlukan pelat atau media agar yang telah diinokulasikan bakteri, kemudian ditambahkan silinder kawat yang berisi antibiotik yang dipasang secara tegak lurus, dan silinder ini harus benar-benar melekat pada media teman-teman. Lalu diinkubasikan pada suhu dan waktu tertentu. Setelah selesai, maka silinder dapat diangkat dan diukur zona hambatnya. Oke, metode yang ketiga yaitu sumuran. Nah, kalau sumuran ini kita lakukan dengan melubangi pelat atau media agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri. Selanjutnya, lubang tersebut kita isi dengan antimikroba dengan konsentrasi yang diinginkan. Kemudian kita lakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Kemudian kita ukur deh zona hambatnya. Gimana nih teman-teman? Mudah kan? Nah,
Karena parameter pada metode uji aktivitas antimikroba ini yaitu zona hambat atau zona bening, maka apa saja sih faktor yang mempengaruhi nilai zona bening? Oke, yuk kita bahas bersama. Oke teman-teman, jadi zona bening atau hambat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu kepadatan media biakan. Yang kedua yaitu kecepatan difusi antibiotik. Yang ketiga, konsentrasi antibiotik. Yang keempat, sensitivitas mikroba terhadap antibiotik. Dan yang kelima, yaitu interaksi antibiotik terhadap medianya. Gimana nih teman-teman, sudah tergambarkan belum sama metode uji aktivitas antimikroba dengan metode difusi nih? Oke, kalau udah, kita lanjut ya ke metode dilusi. Nah, selanjutnya yaitu metode uji aktivitas antimikroba yang kedua, yaitu metode dilusi, sesuai penjelasan sebelumnya ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Nah, kita pertama dulu ya ke dilusi cair. Nah, untuk metode dilusi cair ini tentunya untuk mengukur MIC atau KHM, kadar hambat minimum, dan juga MBC atau KBM, yaitu kadar bunuh minimum. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji nih teman-teman. Nah, larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil itu terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji, kita tetapkan sebagai KHM. Kemudian selanjutnya dari KHM ini kita kultur ulang nih teman-teman pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba dan diinkubasi selama 18 sampai 24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasikan ditetapkan sebagai KBM atau kadar bunuh minimum. Nah, kita lanjut ya ke yang metode kedua, dilusi padat. Nah, untuk dilusi padat ini metodenya serupa dengan dilusi cair, namun menggunakan media padat atau solid nih teman-teman. Keuntungannya dengan menggunakan media ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diujikan dapat digunakan untuk mengujikan beberapa mikroba uji. Hanya dibutuhkan satu konsentrasi antimikroba dan digunakan kontrol negatif atau tanpa penggunaan antimikroba. Nah, metode dilusi padat ini spesifik untuk bakteri Neisseria gonorrhea yang tidak dapat tumbuh pada dilusi cair. Dari metode dilusi ini dapat dihitung MIC dan juga MBC-nya. Gimana nih teman-teman? Pastinya sudah tergambarkan dong terkait metode uji aktivitas antimikroba. Oke, kalau udah makin panas, kita ke latihan soal yuk. Soal pertama yaitu ada seorang apoteker bagian QC sedang melakukan uji aktivitas antimikroba dengan tujuan pengamatan data kepekaan secara kualitatif tanpa data kuantitatif. Nah nih, maka metode yang tepat digunakan apoteker QC tersebut apa ya students? Gimana nih, pasti udah pada kepikiran kan jawabannya apa? Oke, kita bahas bersama ya. Nah, seperti biasa, kita perlu menemukan keywordnya. Di dalam soal tadi, kita temukan satu keyword, yaitu metode uji aktivitas antimikroba secara kualitatif. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu metode difusi ya teman-teman, karena datanya hanya berupa zona hambat ataupun zona bening. Gimana nih, masih semangat kan? Yuk, aplikasi soal yang kedua. Di soal kedua, seorang apoteker QA sedang mengamati nilai konsentrasi yang didapatkan dari pengujian aktivitas antimikroba. Nilai konsentrasi tersebut menunjukkan angka 99,9% bakteri atau mikroba uji yang terbunuh atau mati nih teman-teman. Maka nilai tersebut disebut nilai apa nih? Gimana nih teman-teman, pasti udah kebayangkan jawabannya apa? Oke, karena ini soal recall memori aja, maka kita sebut bareng-bareng yuk. Keywordnya yaitu sebutan konsentrasi yang menunjukkan 99,9% bakteri atau mikroba uji terbunuh atau mati. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu MBC atau Minimum Bactericidal Concentration atau bahasa Indonesianya nih, KBM atau kadar bunuh minimal. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga sampai di sini makin paham ya. Nah, sekian materi uji aktivitas antimikroba kali ini. Oke.